Langit Jakarta malam itu kelam, seperti pertanda buruk yang menekan dada kota. Di sebuah ruas jalan di daerah Tanah Abang, suasana berubah mencekam saat suara teriakan minta tolong menggema di antara kios-kios yang sudah mulai tutup. Seorang pedagang buah parubaya diseret keluar dari lapaknya, rambutnya dijambak, wajahnya dibekap. Darah menetes dari pelipisnya, menodai aspal yang sudah kotor. Di depannya berdiri sesosok pria tinggi besar dengan mata merah menyala dan gigi menggertak. Tubuhnya dilapisi tato dan luka-luka lama. Namanya Rambo, pemimpin kelompok preman paling brutal yang pernah menguasai wilayah itu. Rambo tak sekadar preman, ia adalah mantan tentara bayaran yang membelot dan menghilang bertahun-tahun lalu. Kini ia kembali sebagai monster jalanan, membawa teror dalam bentuk paling kasar, pemerasan, pemukulan, pembunuhan. Ia tidak peduli siapa korbannya, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua sama di matanya. Malam itu, si pedagang hanya terlambat setor Rp100.000, dan itu cukup untuk membuat Rambo menghajarnya dengan besi sampai tak sadarkan diri di tengah jalan, disaksikan warga yang hanya bisa menggigit bibir, ketakutan. Salah satu anak muda mencoba merekam kejadian itu diam-diam dari balik gang, namun salah satu anak buah Rambo menangkapnya. Ponselnya dihancurkan, dan wajahnya dipukuli hingga tak dikenali. Ayah bocah itu hanya bisa menangis, memohon agar anaknya dibiarkan hidup. Rambo menatapnya sambil tertawa dingin. Anakmu berani-beraninya rekam gua. Kali ini gua maafin. Tapi kalau lain kali masih sok jadi pahlawan, gua kubur hidup-hidup, ucapnya sembari mendorong anak muda itu ke tanah dan pergi begitu saja. Keesokan harinya, berita itu tak muncul di media. Tidak ada liputan, tidak ada polisi yang datang, seolah-olah kejadian itu hanya angin lalu. Wartawan-wartawan yang dulu berani pun kini bungkam. Beberapa dari mereka menghilang secara misterius setelah menulis tentang kekuasaan preman di pasar. Di warung kopi, para pedagang hanya berbisik pelan, takut nama mereka terdengar. Di mata mereka, Rambo bukan manusia. Ia adalah setan yang berjalan di siang bolong, menyeringai sambil menghisap rokok dan membawa maut di tangan kosongnya. Di sebuah sudut kota, seorang ibu muda menangis di samping jasad suaminya, seorang driver ojek online yang ditemukan tewas dengan luka tusukan di dadanya. Konon, ia menolak membayar uang jalanan pada salah satu anak buah Rambo. Polisi hanya datang untuk mencatat, lalu pergi tanpa janji keadilan. Tak ada yang berani bersaksi. Bahkan kamera CCTV yang merekam kejadian itu mendadak rusak. Rambo dan kelompoknya seperti hantu, terlihat, tapi tak tersentuh. Sore harinya, sebuah pertemuan rahasia digelar di Mabes TNI. Di sana, para jenderal mendiskusikan laporan penting. Salah satu anggota aktif Kopassus ditemukan tewas setelah dikeroyok di parkiran minimarket oleh preman tak dikenal. Tubuhnya ditusuk 3 kali, pistol dinasnya dirampas. Ini bukan sekadar penghinaan, tapi tamparan keras terhadap institusi militer. Panglima TNI yang hadir dalam ruangan itu menatap tajam ke meja. Kita tidak bisa lagi membiarkan binatang seperti ini merajalela. Di ruangan tertutup yang hanya berisi 3 orang, nama Mayor Arya disebut. Seorang perwira Kopassus yang dikenal sebagai eksekutor senyap. Ia tak suka banyak bicara, namun setiap misinya selalu selesai. Tanpa jejak, tanpa kompromi. Saat ia dipanggil menghadap, tak ada basa-basi. Panglima hanya menggeser sebuah map berisi foto-foto korban, lokasi markas Rambo, dan satu kalimat pendek yang berat, selesaikan ini. Arya menatap satu foto, seorang bocah SD berdiri menangis di samping jasad ayahnya yang berlumuran darah. Tatapan anak itu kosong, penuh trauma. Wajah Arya mengeras. Di matanya, tak ada amarah, hanya dingin yang menusuk. Ia mengangguk pelan dan berkata lirih, izin jalan. Tanpa menoleh ke belakang, ia keluar dari ruangan. Sebuah perburuan dimulai. Bukan untuk memburu seorang preman, tapi memburu seekor binatang buas yang harus dilenyapkan sebelum kota ini benar-benar jatuh ke tangan kegelapan. Langkah kaki Mayor Arya terdengar mantap menyusuri koridor markas Kopassus di Cijantung, namun pikirannya telah jauh melayang ke medan perang yang berbeda, medan yang tak mengenakan loreng, tak ada bendera, tak ada hormat. Hanya kekacauan, darah, dan rasa takut yang ditanamkan oleh preman bernama Rambo. Di balik wajah tenangnya, Arya menyimpan dendam yang terbungkus rapat. Bukan dendam pribadi, tapi dendam terhadap kejahatan yang merendahkan rakyat dan melecehkan kehormatan seorang prajurit. Beberapa tahun lalu, Arya pernah bertugas memburu penyelundup senjata di Filipina Selatan.
Ia bergerak seorang diri selama 6 bulan, menyamar sebagai pelaut gelap, hidup di tengah dunia kriminal dan berhasil mengungkap sindikat senjata lintas negara. Kini, dia diminta melakukan hal yang mirip, tapi jauh lebih berbahaya, karena musuh kali ini bukan hanya preman jalanan, tapi juga bayang-bayang oknum aparat yang melindungi mereka dari balik kursi kekuasaan. Briefing tertutup hanya berlangsung 20 menit. Tak ada dokumentasi, tak ada surat tugas resmi. Semua informasi hanya disampaikan lisan. Arya diminta menghilang dari radar, menjalankan operasi senyap tanpa kontak langsung dengan markas. Ia harus mengganti identitas, menyusup ke dunia bawah Jakarta dan merobek wajah Rambo dari singgasananya. Kalau kau tertangkap atau mati, negara tidak akan membelamu, kata sang jenderal dingin. Arya hanya menjawab, negara cukup diam. Biar saya yang bicara lewat senjata saya. Malam itu juga, Mayor Arya menghilang dari markas. Ia memotong rambutnya, membakar kartu dinas, dan membawa perlengkapan minimalis, senjata api kecil tanpa nomor seri, pisau tempur, uang tunai, dan satu radio senyap dengan frekuensi satu arah. Dalam waktu 72 jam, ia sudah berada di daerah Manggarai, tinggal di kamar kontrakan sempit bersama warga miskin, mengenakan baju lusuh dan menyamar sebagai buruh proyek yang baru keluar dari penjara. Selama beberapa hari, Arya mengamati pergerakan kelompok Rambo. Ia tidak langsung bergerak, tapi mencatat, mendekati para tukang parkir, pedagang, tukang bangunan, dan pemulung yang sering dijadikan korban. Ia mendengar kisah-kisah pilu tentang pemuda yang dibunuh hanya karena menatap mata Rambo, tentang wanita yang diperkosa dan dibungkam dengan uang agar tak bersuara. Hatinya panas, tapi ia tahu, langkah ceroboh hanya akan membuatnya mati sia-sia. Satu malam, Arya duduk di warung kopi kecil di pinggir rel, menyaksikan dua preman memeras pedagang gorengan. Saat si pedagang mencoba menolak, salah satu preman mengancam akan membakar dagangannya. Arya ingin turun tangan, namun menahan diri. Ia tahu, untuk membunuh seekor raja hutan, ia harus masuk ke sarangnya terlebih dahulu. Ia harus membuat Rambo memperhatikannya, tapi bukan sebagai musuh. Sebagai calon anak buah. Hari-hari berikutnya, Arya mulai menciptakan reputasi kecil. Ia menolong preman kecil yang dikeroyok ormas lain, lalu berpura-pura menjual informasi lokasi toko emas rentan penjagaan. Semua itu menarik perhatian salah satu tangan kanan Rambo yang dikenal kejam, Togar, pria bertubuh tambun dengan mata sipit dan suara serak. Togar menghampiri Arya di sebuah warung, lalu melempar sekotak rokok ke arahnya. "Lo siapa? Sok-sok jadi jagal di wilayah gua," katanya. Arya hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Kalau gua jagal, lo yang udah gua sembeli duluan." Togar terdiam. Tatapan mata Arya berbeda. Bukan mata preman biasa, tapi mata pemburu. Dingin, fokus, dan penuh ancaman tanpa suara. Togar melirik sejenak, lalu tertawa kecil. "Oke, gua suka orang gila. Ikut gua besok malam. Bos pengen lihat orang baru yang punya nyali." Arya hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia tahu, pintu ke markas Rambo baru saja terbuka. Dan sekali ia masuk, tak akan ada jalan kembali, kecuali dengan membawa kepala sang raja jalanan itu. Malam turun dengan angkuh saat Mayor Arya dibawa Togar menuju sebuah gudang tua di bilangan Kalideres. Lokasinya tersembunyi di balik rimbunan pohon bambu, dikelilingi tembok tinggi dan dijaga 4 orang preman bersenjata tajam. Aroma alkohol, pelumas senjata, dan keringat busuk menyambut mereka. Di dalamnya, puluhan pria bertato duduk mengelilingi meja judi, sementara di sudut ruangan, seorang gadis remaja menangis dengan tubuh gemetar, dijadikan taruhan oleh preman yang kalah. Arya menggertakkan gigi, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tak boleh gegabah. Belum saatnya. Togar menepuk pundaknya sambil tertawa. "Lo bakal suka tempat ini. Tapi jangan sok jadi pahlawan. Di sini, yang hidup itu yang kuat, bukan yang sok benar." Arya hanya melirik tajam, lalu mengangguk pelan. Ia menyimpan semua kemuakan itu di dalam dada, membiarkan dendamnya mendidih diam-diam. Togar kemudian membawanya ke ruangan dalam, melewati lorong sempit yang dijaga 2 pria berwajah sadis. Di ujung lorong itu, duduklah Rambo. Sosok itu seperti iblis yang turun dari neraka. Tubuh besar berbalut jaket kulit, tangan penuh bekas luka tembak dan sayatan parang. Matanya tajam seperti elang lapar, menelusuri wajah Arya seolah menebak niat tersembunyinya. "Ini anak baru yang lo bilang punya nyali, Gor?" tanya Rambo dingin. Togar mengangguk cepat. "Namanya Dika,
katanya mantan napi, tukang bacot dari Sumatera. Rambo tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan menggertak. Buktikan malam ini. Tanpa banyak bicara, seorang pria setengah mabuk dilemparkan ke tengah ruangan. Tangannya terikat, mulutnya disumpal kain. Pengkhianat, ucap Rambo singkat. Lo yang baru, bacot dia. Sekarang, Togar menyodorkan parang tumpul ke tangan Arya. Detik itu juga, napas Arya tercekat. Ia tahu pria itu tak bersalah, hanya kambing hitam. Tapi satu gerakan salah, semua akan terbongkar. Ia harus mengambil keputusan, cepat. Arya menggenggam parang itu erat. Ia menatap mata pria yang ketakutan itu sejenak, cukup untuk melihat seorang ayah yang ingin hidup. Lalu dalam satu gerakan cepat, Arya mengayunkan parang ke arah bahu, bukan leher. Luka itu cukup dalam untuk terlihat brutal, tapi tidak fatal. Pria itu pingsan karena syok dan darah. Rambo menyeringai puas. Lumayan, lo lulus, katanya. Sementara itu, dua orang menarik tubuh korban keluar. Arya menunduk, menahan gejolak batinnya yang bergemuruh seperti badai. Dini hari itu, Arya resmi menjadi bagian dari lingkaran dalam kelompok Rambo. Ia diberi akses ke markas, diberi motor curian, dan dijadikan tangan kanan Togar. Tapi bagi Arya, ini bukan pencapaian, ini adalah titik tak kembali. Ia tahu, setiap detik bersama mereka adalah tarian di atas bara api. Sekali salah langkah, ia akan dibantai seperti binatang. Tapi ia juga tahu, ini satu-satunya cara untuk memukul Rambo tepat di jantungnya. Beberapa hari kemudian, Rambo memerintahkan Arya ikut dalam operasi malam, istilah untuk razia preman terhadap toko-toko yang menolak bayar upeti. Arya menyaksikan langsung bagaimana mereka menghancurkan etalase, menendang wanita hamil, membakar motor, dan menodongkan senjata ke wajah anak kecil. Di balik topeng dinginnya, Arya menyimpan semua itu di dalam ingatannya, dan di dalam kamera mini tersembunyi di gesper sabuknya. Bukti demi bukti dikumpulkan untuk hari pembalasan. Malam terakhir di bab ini, Arya berdiri sendirian di atas atap rumah toko, menatap langit Jakarta yang gelap. Di tangan kirinya, ia memegang liontin kecil milik almarhum sahabatnya, anggota Kopassus yang dibunuh oleh preman beberapa minggu lalu. Di matanya, ada bara yang tak padam. Tunggu saja, Rambo, bisiknya. Gua nggak datang buat ikut lo. Gua datang buat ngubur lo. Hari itu, langit Jakarta tampak muram, seakan ikut mencium bau darah yang akan tumpah. Arya duduk di atas sepeda motor curian, mengenakan jaket preman dengan resleting terbuka dan celana jeans robek. Di pinggangnya, terselip pistol FN hasil rampasan. Ia bersama Togar dan 5 preman lainnya tengah menuju kawasan Cempaka Putih untuk menghukum pemilik toko elektronik yang menolak membayar jatah keamanan. Tapi sesungguhnya, Arya punya misi tersembunyi. Pemilik toko itu adalah mantan intel polisi yang dulu membantunya saat operasi di Timika. Jika dia celaka, Arya akan kehilangan sekutu penting. Sesampainya di lokasi, situasi langsung tegang. Sang pemilik toko, Pak Rahmat, menolak membuka pintu meski sudah diancam. Togar mulai marah dan menendang rolling door hingga penyok. Arya mencoba meredakan dengan berkata, "Gua aja yang maju." Togar menatap curiga, tapi mengangguk. Arya menghampiri pintu dan berbisik cepat lewat celah kecil, "Pak Rahmat, ini Arya. Kopassus. Jangan buka, saya lindungi dari dalam." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka sedikit. Cukup untuk Arya menyelinap masuk dan berpura-pura membanting pemilik toko. Togar dan anak buahnya meneriakkan sorakan saat mendengar benturan keras dari dalam. Tapi yang mereka tak tahu, Arya hanya menghantam meja pajangan, bukan orang. Ia mendekati Pak Rahmat yang ketakutan, lalu menyerahkan secarik kertas kecil bertuliskan frekuensi radio aman. "Nanti malam, nyalakan radio jam 2 pagi. Kita atur rencana perlindungan." Pak Rahmat mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Arya lalu keluar dengan membawa jaket penuh serpihan kaca, menipu mata para preman agar percaya ia sudah menyiksa pemilik toko. Setelah misi itu, Togar mulai percaya penuh pada Arya. Ia bahkan mengenalkannya pada Kakak, seorang makelar senjata dan narkoba lintas negara yang menjadi mitra Rambo. Kakak adalah pria elegan berjas putih, dengan kalimat sopan tapi bermakna tajam. "Kalau lo kerja bagus, Dika, lo bakal cepat naik. Bahkan bisa jadi pengganti gue kalau Kak Rambo bosan." Ucapan itu terdengar seperti pujian, tapi Arya tahu, semakin tinggi ia naik, semakin dekat ia ke neraka. Dan semakin kecil pula ruang untuk gagal.
Di sebuah gudang kosong di dekat pelabuhan Sunda Kelapa, Arya menyaksikan langsung pengiriman satu peti senjata otomatis dari luar negeri. Senjata-senjata itu dimasukkan ke dalam mobil ambulans milik yayasan palsu, lalu disebar ke berbagai daerah konflik dan kelompok kriminal. Arya menyelipkan pelacak mikro di salah satu senapan M4. Ia tahu, satu pelacak bisa membuka peta distribusi senjata gelap di seluruh Jabodetabek. Tapi ia juga sadar, sekali ketahuan, kepalanya bukan hanya akan ditusuk, tapi dipajang di jembatan layang sebagai peringatan. Malam itu, Arya pulang ke kontrakannya dengan badan lunglai dan kepala penuh tekanan. Saat ia membuka pintu, seorang wanita tua tetangganya memanggil, "Nak Dika, tadi ada anak kecil nangis cari bapaknya," katanya preman ambil paksa ibunya. Arya menoleh cepat, ia tahu, itu pasti ulah Rambo dan gerombolannya. Kali ini, bukan cuma operasi rahasia, tapi nuraninya yang teruji. Ia menghampiri anak kecil itu, yang ternyata mengenal wajah Rambo dan tahu kemana ibunya dibawa. Arya mengelus kepala anak itu. "Tenang, tante kamu bakal pulang, dan orang-orang jahat itu, gak akan bisa ganggu kamu lagi." Arya kembali duduk di ranjang sempitnya, menyalakan radio kecil dan mengatur frekuensi. Di sana, suara Pak Rahmat muncul pelan, "Mayor, saya takut. Mereka akan kembali." Arya menjawab lirih, "Tenang, saya akan jamin keselamatan keluarga Bapak. Tapi saya butuh Bapak bantu buka satu hal, lokasi tempat pencucian uang Rambo. Kita hancurkan dia dari dalam, sebelum semua ini jadi lebih banyak korban." Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Baik. Tapi bersiaplah, Mayor, Rambo bukan manusia biasa. Dia binatang buas yang makan rasa takut." Tengah malam itu, langit Jakarta kembali diguyur hujan. Arya duduk sendirian di dalam mobil tua yang diparkir tak jauh dari posko sementara aparat. Ia sedang menunggu tim kecil dari unit intelijen Kopassus yang sudah dikontak lewat jalur khusus. Tapi sesuatu terasa janggal, sudah 30 menit lewat dari jadwal, tak ada tanda-tanda tim muncul. Rasa khawatir mulai merayap dalam pikirannya. Lalu tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari arah barat. Arya sontak keluar dari mobil dan berlari menuju sumber suara. Ketika ia tiba di lokasi, yang ia temukan hanya puing-puing gudang kecil tempat biasa tim Kopassus bertemu untuk tukar data. Di sana, dua jasad hangus terbujur, salah satunya masih memegang ID militer. Arya mendekat dengan wajah pucat. Salah satu dari korban adalah Letda Yuda, sahabat lamanya. Dadanya seketika sesak, tapi saat ia memeriksa puing-puing, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah alat pelacak milik tentara, namun sudah dimodifikasi dengan chip pihak luar. Itu berarti, ada orang dalam yang membocorkan posisi tim mereka. Malam itu, Arya kembali ke kontrakannya dengan napas berat. Ia merasa semakin dikepung dari dua arah, Rambo dan para preman di satu sisi, dan pengkhianat di dalam tubuh aparat di sisi lain. Ia menghidupkan laptop yang tersambung ke jaringan enkripsi militer dan mengirim laporan darurat ke Panglima Kopassus via kode merah. Dalam laporan itu, ia menyebut kemungkinan adanya oknum di internal yang menjual informasi rahasia ke jaringan kriminal. Ia tahu risikonya besar, pengkhianat bisa berada di pangkat tinggi. Beberapa hari kemudian, panggilan masuk dari markas besar muncul lewat radio darurat. Suara di seberang terdengar berat. "Mayor Arya, hasil penyadapan satelit mengindikasikan adanya kebocoran data dari internal. Kami menduga salah satu petugas penghubung di Mabes telah menerima aliran dana dari jaringan Rambo." Arya terdiam. Ternyata kecurigaannya benar. Ia meminta nama dan lokasi si pengkhianat, dan jawaban dari seberang membuat darahnya mendidih. Kolonel F, mantan komandannya sendiri saat bertugas di Papua. Kolonel F dikenal sebagai pahlawan di media, namun Arya tahu betul, di balik senyum manisnya tersimpan ambisi kotor. Ia tak pernah bisa membuktikannya dulu, tapi kini, segalanya mulai menyatu. Arya menduga Rambo mendapat senjata dan informasi justru dari dalam markas TNI, lewat jalur licin sang kolonel. Dengan hati penuh amarah, Arya bersumpah, ia tak hanya akan menumbangkan Rambo, tapi juga menghancurkan sistem busuk yang melindunginya. Sementara itu, Rambo makin curiga pada Arya. Salah satu anak buahnya, seorang preman bernama Ucil, mengaku melihat Arya mengutak-atik sabuknya terlalu sering, tempat kamera tersembunyi berada. Malam itu juga, Rambo memerintahkan Togar untuk menguji kesetiaan Arya. Ia memanggil Arya dan berkata, "Besok malam,
lo harus eksekusi satu target dari gue, seorang mantan perwira Kopassus. Kalau lo nolak, lo gue eksekusi gantian. Arya tahu, ini jebakan. Tapi ia hanya mengangguk pelan, menyembunyikan gejolak dalam dadanya. Arya pulang malam itu dengan wajah dingin, namun pikirannya penuh perang. Target yang harus ia eksekusi ternyata adalah Kapten Farid, salah satu informan rahasianya yang menyamar sebagai tukang tambal ban. Jika ia membunuhnya, misi akan hancur. Jika ia menolak, identitasnya terbongkar. Di tengah tekanan itu, ia kembali mendengar suara anak kecil yang tempo hari ibunya diculik Rambo. Anak itu tidur memeluk boneka lusuh di emperan. Hati Arya runtuh. Cukup, bisiknya. Semua harus berakhir. Malam pun berlalu. Arya menatap cermin, mengenakan kembali seragam Kopassus yang ia simpan rapi dalam koper. Sudah cukup gua menyamar. Sekarang waktunya gua berdiri tegak, ucapnya dengan mata merah. Ia tahu, babak akhir akan berdarah. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Ia mengaktifkan sinyal merah, kode untuk operasi gabungan. Esok malam, darah akan tumpah. Dan yang pertama diincarnya adalah pengkhianat yang pernah ia sebut senior, Kolonel F. Hujan mengguyur Jakarta malam itu, membasahi jalanan dan menenggelamkan suara langkah kaki para pasukan bayangan. Arya berdiri di atap gedung tua di kawasan Senen, mengenakan kembali seragam tempur loreng merah dengan emblem Kopassus di dada. Di belakangnya, 3 mantan rekan satu regunya dalam unit elit, Serka Galang, Sertu Iwan, dan Letda Rino, berdiri tegak menanti perintah. Mereka semua datang secara diam-diam, menanggapi sinyal merah yang dikirim Arya. Misi mereka malam ini, menyusup ke markas pencucian uang milik Rambo di bawah kedok gudang logistik, dan membongkar bukti keterlibatan Kolonel F. Tak ada lagi keraguan, ujar Arya liris sambil menatap cahaya redup dari jendela gudang di kejauhan. Ini bukan hanya tentang misi. Ini soal keadilan, soal nyawa orang-orang tak bersalah. Ketiganya mengangguk. Mereka tahu risiko ini besar. Jika tertangkap, status mereka akan dilenyapkan, dianggap pengkhianat. Tapi mereka juga tahu, diam berarti membiarkan iblis terus berkuasa. Tim menyusup melalui saluran air tua di belakang gedung. Senyap, cepat, dan terlatih, seperti hantu perang. Setibanya di ruang utama, mereka menemukan pemandangan mencengangkan, tumpukan uang, dokumen transfer digital, dan foto-foto Kolonel F bersama Rambo di luar negeri. Arya mengambil semuanya, lalu menancapkan alat pemindai data ke server. Tapi tiba-tiba, alarm berbunyi. Seseorang telah menyabot sistem dari dalam. Mereka dijebak. Baku tembak pun pecah. Anak buah Rambo yang siaga langsung datang dalam jumlah besar. Letda Rino tertembak di bahu, tapi tetap membalas dengan granat flashbang yang membutakan musuh. Arya menariknya keluar sambil terus menembak. Di radio, suara Galang bergetar, "Kita dikhianati. Ada penjejak sinyal di salah satu pelacak kita." Arya langsung sadar, Kolonel F mengetahui operasi ini dan mengirim sinyal ke Rambo untuk menjebak mereka. Tak ada pilihan selain mundur. Dengan sisa amunisi, tim berhasil meloloskan diri ke terowongan bekas rel kereta di bawah tanah. Di sana, Arya memeriksa ulang semua barang bukti. Ini cukup untuk menjatuhkan mereka, ucapnya. Tapi ada sesuatu yang lebih mengejutkan, sebuah video rekaman Rambo sedang menyiksa seseorang, dan orang itu adalah Kapten Farid, yang dijadikan umpan agar Arya datang sendiri. Ini adalah peringatan. Arya menatap layar video itu dengan rahang mengeras. Dia ingin gua datang sendirian, dia mau duel. Galang menoleh tajam. Itu jebakan, bro. Tapi Arya sudah bulat. Gua nggak bisa tunggu lagi. Dia sudah siksa terlalu banyak orang. Besok malam, gua datang. Entah gua mati, atau dia yang gua kirim ke neraka. Tak ada yang berani menolak. Semua tahu, malam esok akan menjadi malam paling berbahaya dalam hidup Arya. Sebelum fajar, Arya menuliskan satu pesan singkat dan mengirimkannya ke Panglima Kopassus, "Saya akan selesaikan ini. Kirim pasukan ke lokasi yang saya lampirkan setelah 12 jam. Pastikan negara tahu siapa musuhnya yang sesungguhnya." Pesan itu singkat, tapi cukup untuk menjadi penanda. Operasi Merah tak lagi bisa dihentikan. Dan darah akan jadi saksinya. Malam itu tiba dengan sunyi yang ganjil. Tak ada suara kendaraan, tak ada anjing menggonggong. Jakarta seolah menahan napas. Arya berjalan perlahan melewati lorong sempit menuju sebuah bangunan kumuh di kawasan Kalideres, tempat yang ditunjuk Rambo. Dalam video, di dalam jaket kulitnya,
Ia menyimpan pistol, sebilah pisau tempur, dan kalung pemberian ibunya yang selalu ia bawa ke medan laga. Tapi lebih dari semua itu, yang ia bawa malam ini adalah dendam. Dendam terhadap ketidakadilan, terhadap pengkhianatan, dan terhadap monster yang menamakan dirinya Rambo. Begitu Arya membuka pintu bangunan tua itu, lampu-lampu sorot langsung menyala menyilaukan. Di tengah ruangan kosong itu, berdiri Rambo dengan tubuh kekar berbalut rompi besi dan tangan membawa kapak baja. Di belakangnya, terlihat Kapten Farid terikat di kursi, wajahnya penuh luka lebam dan darah. Rambo tersenyum lebar, seperti singa yang sudah mencium bau darah mangsanya. "Gue tunggu-tunggu lo, Kopassus. Akhirnya datang juga," ujarnya lantang. Arya tak menjawab, hanya melemparkan jaketnya dan maju perlahan. "Dulu, bokap gue dibunuh tentara. Sekarang, lo jadi wakil mereka," desis Rambo dengan sorot mata membara. "Gue akan balas semua." Arya membalas dingin, "Dan berapa banyak nyawa rakyat kecil yang udah lo hancurkan cuma buat ngebales dendam lo." Tanpa aba-aba, Rambo melompat menerjang dengan kapaknya. Arya menghindar dengan refleks cepat, lalu menendang balik perut Rambo. Pertarungan pun pecah, brutal, liar, dan tanpa ampun. Kapak melawan pisau, otot melawan disiplin militer. Arya sempat terkena sabetan di lengan, darah mengucur deras. Tapi ia terus bertahan, memanfaatkan kelincahan dan pengalaman bertarung di hutan Papua dan medan tempur Timor. Rambo, dengan brutalnya, menyerang seperti binatang buas. Namun Arya tahu, kekuatan tanpa strategi adalah kelemahan. Ia memancing Rambo ke sisi ruangan yang basah oleh oli, lalu menyelipkan jebakan tali di sudut tiang kayu. Saat Rambo menyerang membabi buta, Arya menekuk kakinya ke belakang dan menjatuhkannya ke lantai licin. Kapak Rambo terlepas. Arya segera menindihnya dan menodongkan pisaunya ke leher sang preman sadis. "Lo bisa pilih, mati sekarang atau ngaku semua kejahatan lo di depan kamera," ucap Arya dengan napas terengah. Tapi Rambo justru tertawa, ludah berdarah keluar dari bibirnya. "Mati, gak ada yang bisa matiin gue, tentara. Bahkan kolonel lo aja tunduk sama gue." Kalimat terakhir itu membuat Arya menekan lebih keras pisaunya, tapi ia tak membunuh. Ia justru membungkus kepala Rambo dengan karung hitam dan mengaktifkan sinyal GPS-nya. Beberapa menit kemudian, suara helikopter mulai terdengar dari kejauhan. Pasukan khusus Kopassus yang dipimpin langsung oleh kolonel muda pengganti Kolonel F datang mengepung lokasi. Arya menyerahkan Rambo dalam kondisi hidup. Farid segera dievakuasi dengan luka berat, dan bangunan itu digeledah. Di ruang bawah tanah, ditemukan puluhan jasad korban yang dikubur massal, korban kekejian Rambo dan jaringannya selama bertahun-tahun. Sebelum dibawa pergi, Rambo sempat menoleh ke Arya dan berteriak, "Lo pikir ini selesai? Lo pikir lo pahlawan? Lihat aja nanti, lo gak bakal bisa lawan yang di atas gua." Tapi Arya hanya diam, menatap tajam dengan tatapan dingin. Ia tahu, misi ini belum selesai. Rambo hanyalah salah satu pion. Yang harus ditumbangkan bukan hanya preman jalanan, tapi sistem yang melindungi mereka. Dan malam itu, ia bersumpah, akan terus berjalan sampai akar kejahatan benar-benar tercabut. Pagi itu, udara Jakarta mendung seakan ikut berkabung atas temuan mengerikan semalam. Puluhan jasad korban kekejaman Rambo digali dari ruang bawah tanah markasnya. Media mulai meliput besar-besaran, tapi satu hal yang masih disembunyikan, keterlibatan Kolonel F. Arya duduk di ruang isolasi rumah sakit militer, menjaga Kapten Farid yang belum sadarkan diri. Ia tahu, waktu mereka tak banyak. Kolonel F pasti sudah menyusun langkah untuk menghapus jejak. Dan benar saja, malam itu, salah satu saksi kunci, seorang akuntan jaringannya, ditemukan. Gantung diri di sel tahanan. Di luar rumah sakit, Arya bertemu langsung dengan Jenderal Satya, Panglima Komando Kopassus yang selama ini diam mengamati. "Saya tahu kau bertindak di luar prosedur, Kapten. Tapi saya juga tahu siapa yang kau lawan," ujar sang jenderal dengan nada berat. Ia menyerahkan sebuah amplop kepada Arya. Isinya, bukti rekaman komunikasi rahasia Kolonel F dengan jaringan mafia luar negeri, termasuk perintah pembekuan semua penyelidikan terkait Rambo. "Kami butuh bukti terakhir, Arya. Kami butuh dia tertangkap basah," tegasnya. Untuk pertama kalinya, Arya merasa tak sendirian. Arya pun menyusun rencana. Ia tahu Kolonel F selalu menggelar rapat rahasia di sebuah villa mewah di puncak setiap akhir pekan bersama para investor, kode untuk para bandar internasional.
Bersama Galang dan Iwan, ia menyamar sebagai petugas keamanan baru dan berhasil menyusup ke dalam. Di sana, ia menyaksikan sendiri pertemuan iblis. Kolonel F berbicara dalam bahasa Inggris fasih dengan dua orang asing berjas hitam, membicarakan distribusi senjata gelap dan pembalasan atas penangkapan Rambo. Arya menyalakan alat perekam suara di balik jasnya. Tapi saat hendak keluar, salah satu penjaga mengenali wajahnya. Baku tembak pun pecah di dalam villa. Galang tertembak di bahu, dan Iwan menahan pintu agar Arya bisa melarikan diri membawa rekaman. "Bawa bukti itu keluar, gue tahan mereka di sini," teriak Iwan sebelum meledakkan granat ke arah tangga, menutup jalur pengejar. Arya keluar dari jendela belakang dan meluncur ke hutan pinus dengan napas tersengal dan darah di pelipis. Di tengah malam yang dingin, Arya mengontak Jenderal Satya dan menyerahkan rekaman tersebut di titik pertemuan rahasia. "Ini cukup untuk menjatuhkannya," ujar Arya sambil menatap kosong ke arah lampu kota di kejauhan. Tapi Jenderal Satya justru menatapnya tajam. "Kau tak mengerti, Kapten. Kolonel F bukan satu-satunya. Dia hanya pion dari jenderal yang lebih tinggi, yang kini mencalonkan diri jadi pejabat sipil." Ucapan itu menghantam Arya seperti palu godam. Segalanya lebih luas dari yang ia bayangkan. Tapi sebelum Arya bisa bertanya lebih lanjut, mereka dikejutkan oleh suara tembakan dari kejauhan. Rom. Tembakan meletus dari balik gelap hutan pinus, memecah sunyi malam. Arya dan Jenderal Satya langsung berlindung di balik bebatuan. Dua prajurit pengawal terjatuh dengan darah membasahi seragam. "Kita dijebak," seru Satya sembari menarik pistol. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan bersenjata mulai mendekat. Ini bukan sekadar tim penyergap biasa, mereka bergerak seperti pasukan elit, berpola dan terkoordinasi. Arya sadar, musuhnya kali ini adalah rekan satu seragam, TNI bayangan yang dikendalikan oleh kekuasaan gelap. Arya dan Satya bertarung mati-matian. Peluru berseliweran, menebas batang pohon dan menghancurkan semak. Satya berhasil menembak dua penyerang, namun pundaknya tertembak. "Bawa bukti itu, larilah," pekik Satya, wajahnya memucat. Arya enggan pergi, tapi sang jenderal menodongkan pistol ke tanah di kakinya sebagai perintah. "Itu perintah, prajurit." Dengan berat hati, Arya merunduk dan berlari membelah hutan, meninggalkan Satya yang kini jadi umpan terakhir. Di tengah pelariannya, Arya sempat terkena peluru nyasar di kaki. Tapi ia terus merangkak, menahan rasa sakit, hingga sampai ke pinggir jalan kecil. Sebuah mobil pikap tua yang dikendarai seorang kakek petani membawanya naik tanpa banyak tanya. "Kamu dari Kopassus?" "Iya," tanya sang kakek, melihat seragam dalam ransel Arya. Dengan suara lemah, Arya hanya mengangguk. "Kamu jangan mati dulu, nak. Negara ini masih butuh tentara jujur seperti kamu," bisik sang kakek sambil menambah kecepatan mobilnya. Beberapa jam kemudian, Arya sampai ke rumah sakit militer rahasia yang dikelola oleh loyalis Satya. Di sana, ia menyerahkan flash disk rekaman pertemuan Kolonel F pada Letkol Dimas, sahabat lama Satya yang kini jadi komandan pengganti sementara. Letkol Dimas marah bukan main melihat isi rekaman. "Ini bukan hanya soal pengkhianatan. Ini soal ancaman terhadap Republik," katanya. Segera, ia mengirim tim untuk mengevakuasi jenazah Satya, tapi mereka terlambat. Tubuh sang jenderal ditemukan penuh luka, namun tangannya masih menggenggam pistol, dikelilingi 5 mayat musuh. Duka menyelimuti markas Kopassus. Upacara pemakaman Jenderal Satya digelar diam-diam, tanpa publikasi, demi menghindari kecurigaan pihak atas. Arya berdiri dalam diam di depan makam sang jenderal. Hujan turun perlahan, membasahi wajahnya. Tapi yang lebih deras adalah amarah dan tekad dalam dadanya. "Kau sudah buka jalannya, Jenderal. Sekarang giliran saya yang menuntaskan," bisik Arya sambil menatap langit kelabu. Di tempat lain, Kolonel F mulai gelisah. Kantor dan rumahnya telah digerebek, aset-asetnya dibekukan, dan 2 ajudannya hilang kontak. Ia tahu Arya masih hidup, dan sedang memburunya. Dalam rapat tertutup dengan tokoh-tokoh kuat yang melindunginya, Kolonel F menebar ancaman. "Kalau saya jatuh, kalian semua ikut tenggelam," katanya lantang. Tapi salah satu dari mereka, seorang pria tua berjas putih dengan senyum licik, hanya berkata pelan, "Mungkin justru itu yang kami inginkan, Kolonel." Arya kini tahu, perangnya belum usai. Rambo hanyalah awan gelap awal badai besar. Di balik Kolonel F, ada kekuatan yang lebih tinggi, berbaju rapi, berbicara halus, tapi tak segan membunuh demi kuasa.
Ia mengepalkan tangan, memandangi lencana Kopassus di saku. Aku tidak akan berhenti. Demi Satya, demi kebenaran, demi Indonesia, gumamnya. Dan malam itu, ia mulai menyusun langkah terakhir, menghadapi iblis sejati yang tersembunyi dalam bayang-bayang kekuasaan. 2 minggu setelah kematian Jenderal Satya, Kapten Arya tak lagi jadi prajurit biasa. Ia berubah menjadi sosok bayangan dalam dunia yang kelam. Identitasnya dihapus dari sistem, seolah ia telah gugur dalam tugas. Tapi di balik layar, ia menjadi ujung tombak operasi rahasia paling berani Kopassus, Operasi Ruatan Merah, sebuah misi tanpa prosedur, tanpa belas kasih, hanya satu tujuan, membersihkan pengkhianat yang bercokol di jantung kekuasaan Republik. Kolonel F yang kini hidup dalam ketakutan, bersembunyi di villa anti peluru milik seorang pengusaha tambang. Ia tahu, waktu semakin sempit. Banyak dari rekan gelapnya mulai menjauh, menghapus kontak, bahkan ada yang bunuh diri. Tapi Kolonel F tidak menyerah. Ia mempersenjatai diri, mengumpulkan bekas tentara bayaran dan sisa-sisa anak buah Rambo yang masih setia. Kalau Arya datang, kita kirim dia ke neraka, geramnya dengan mata merah membara. Arya, bersama Letkol Dimas dan satu tim kecil pasukan bayangan, menyusun rencana penyerbuan malam. Tidak ada surat resmi, tidak ada izin. Hanya keyakinan bahwa keadilan harus ditegakkan, meski di luar sistem. Mereka bergerak di malam sunyi, menyelinap melalui perkebunan teh menuju villa tempat Kolonel F bersembunyi. Di tangan Arya tergenggam pistol peninggalan Satya, senjata yang akan mengakhiri semua ini. Baku tembak pecah sesaat sebelum fajar. Dentuman keras menggema di lembah. Darah dan peluru berserakan. Arya menyusup masuk ke ruang bawah tanah villa, menembak satu persatu penjaga bersenjata. Di ruang paling dalam, ia menemukan Kolonel F berdiri dengan senjata otomatis, menanti. Kau pikir kau bisa menumbangkan sistem hanya dengan idealismemu, Arya? Republik ini dibangun di atas kompromi darah. Teriaknya, tapi Arya hanya menatap dingin. Kau bukan kompromi, kau penyakit. Pertarungan brutal pun terjadi. Mereka saling dorong, saling pukul, saling tusuk. Kolonel F lebih besar, lebih kuat, tapi Arya lebih cepat dan penuh dendam. Dengan sisa tenaga, Arya berhasil menusukkan pisau ke dada sang kolonel. Nafas F tersengal, darah memenuhi mulutnya. Kau, prajurit bodoh, desisnya sebelum tubuhnya tumbang dan tak bergerak lagi. Untuk pertama kalinya, Arya merasakan keheningan, yang bukan kekalahan. Di pagi buta, villa terbakar. Semua berkas, alat komunikasi, dan bukti konspirasi dimusnahkan. Tapi rekaman kematian Kolonel F dan pengakuannya sempat direkam Arya dengan kamera tersembunyi. Beberapa hari kemudian, video itu bocor ke publik melalui saluran anonim. Media nasional gempar, nama Kolonel F hancur, rakyat menuntut pembersihan, pemerintah tak bisa lagi diam. Beberapa jenderal dan pengusaha ditangkap, tapi tidak disebutkan siapa yang menyebarkannya. Arya tak pernah muncul lagi di publik. Ia kembali ke barak tua peninggalan Satya di pinggiran Salatiga, hidup sederhana, menanam kopi dan menulis catatan tangan tentang apa yang pernah ia lawan. Sesekali, Letkol Dimas mengunjunginya membawa kabar dari Medan. Tapi di malam hari, kadang ia terbangun oleh suara tembakan dalam mimpi. Luka itu belum sembuh, tapi dia tahu, selama masih ada prajurit jujur di negeri ini, harapan belum mati. Dan di dinding barak kayu tua itu, tergantung dua benda, foto Jenderal Satya dengan catatan bertuliskan, untuk Republik yang layak diperjuangkan. Dan di bawahnya, lencana Kopassus milik Arya, penuh goresan, penuh darah, tapi bersinar dalam sunyi.